Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Amin summa qala. Babu tawakkuli 'ala Allah. Bermula ini bab menjelaskan bertawakal kepada Allah Ta'ala. Tawakal satu akar kata dengan wakil. Tawakal artinya berwakil kepada Allah Ta'ala. Kita tidak akan mewakilkan urusan kita kepada satu sosok kecuali karena kita yakin sosok itu dapat membantu, meringankan, atau lebih tinggi lagi menyelesaikan urusan kita. Satu, kita tidak akan mewakilkan sesuatu kepada satu sosok tertentu kecuali karena kita yakin dia punya kemampuan terkait apa yang kita wakilkan itu. Dua, tiga, sekalipun kita mewakilkan sesuatu kepada sosok itu dalam rangka memenuhi atau membantu meringankan atau lebih tinggi menyelesaikan urusan kita, kita juga mestilah terlibat dalam penyelesaian urusan itu. Tidak serta-merta ketika kita mewakilkannya, lantas kita berpangku tangan. Perhatikanlah para orang yang berurusan dengan hukum. Mereka menyerahkannya kepada pengacaranya. Tetapi untuk membantu, meringankan, atau lebih tinggi menyelesaikan urusan dia yang mewakilkan itu kepada pengacara juga tidak berpangku tangan. Sehingga tawakal kepada Allah Ta'ala bermakna adalah kita meyakini Allah Ta'ala sosok yang dapat membantu, meringankan, atau menyelesaikan urusan kita, karena kita yakin Allah punya kemampuan itu. Pada detik yang sama, kita juga terlibat dalam penyelesaian atau untuk meringankan urusan kita itu. Artinya, tawakal tidak dapat dipahami sebagai kepasrahan atau pasrah. Jadi tawakal berarti pasrah, lepas tangan begitu saja, tidak. Justru dengan bertawakal kita tetap bekerja sama dengan Allah. Tapi kan bahasa kerjasama tidak cocok kalau kita sematkan kepada Allah. Dengan tawakal bermakna kita tetap terlibat dalam meringankan atau menyelesaikan urusan kita itu. Sehingga semakin tawakal seseorang, semakin gesit, semakin giat, semakin serius, semakin semangat dia mengerjakan sesuatu yang sedang dia alami. Sama ada itu masalah atau kebiasaan hari-hari. Jadi kalau masalah dia menyelesaikan atau meringankan. Kalau yang hari-hari dia tetap jalan terus. Jadi tidak dapat digambarkan secara agama orang bertawakal adalah orang yang berpangku tangan, tidak melakukan apa saja atau tidak melakukan apa-apa. Baik. Dari Salim bin Abil Ja'di radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan Nabi Allah Isa pernah mengatakan, jangan kalian simpan makanan untuk esok hari, karena besok ada rezeki yang datang. Perhatikanlah semut, siapa yang memberinya rezeki? Apabila kalian mengatakan perut semut itu kecil, perhatikanlah burung. Sesungguhnya burung itu terbang dengan sayapnya. Perhatikanlah binatang-binatang yang buas, itu binatang liar, bukan binatang buas. Binatang-binatang liar itu alangkah besar badannya, gemuk dia. Seterusnya, dari Abi Mijlaz, dia mengatakan, berkata Khalifah Umar, ma'ubali ala ayyi halin asbahatu, aku tidak peduli dalam keadaan apa aku di setiap pagi. Kalau kita artikan asbah itu pagi, tapi kalau diartikan dalam pengertian bahagian daripada kana wa akhawatuha, maka artinya aku tidak peduli dalam keadaan apa aku ada. Baik keadaan waktu itu
aku dalam keadaan sesuatu, menghadapi sesuatu yang aku sukai atau aku benci. Karena sesungguhnya aku tidak tahu kebaikan itu pada sesuatu yang aku sukai atau pada sesuatu yang aku benci. Dari Muttalib bin Hantab, dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, apa kata Rasulullah? Tidak kuabaikan sesuatu pun yang telah diperintahkan Allah kepadaku untuk disampaikan, melainkan telah kusampaikan semua. Tidak kuabaikan sesuatu pun yang telah dilarang Allah, kecuali telah kularangkan kalian semua. Ingatlah bahwa malaikat Jibril pernah menyampaikan kepadaku, fi rawa'i, pada hatiku, pada diriku. Apa kata malaikat Jibril? Bahwa manusia tidak akan mati kecuali hatta tastawiba kullu alladhi kutiba laha, kecuali selesai sudah seluruh yang telah ditetapkan untuk dia. Faman abata anhu syai'un min dzalika falyajmil fi talab. Siapa yang merasa rezekinya datang terlambat, maka hendaklah berusaha sebaik-baiknya. Ya, jadi konsepnya usaha sebaik-baiknya. Kalau bahasa orang sekarang, profesional lah di dalam bekerja. Karena sesungguhnya kalian tidak mendapatkan apapun yang terbaik di sisi Allah seperti kepatuhan kepadanya. Jadi patuh kepada Allah Ta'ala itu sesuatu yang luar biasa. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya Rasulullah bersabda, siapa yang ingin menjadi manusia terkuat, bertawakallah kepada Allah. Siapa ingin menjadi manusia paling mulia, bertakwalah kepada Allah. Siapa yang ingin menjadi manusia paling kaya, jadikanlah, hendaklah ia ausaqa, lebih mempercayai apa saja yang ada pada diri Allah dibanding apa saja yang ada pada dirinya sendiri. Artinya berpeganglah kepada apa yang ada pada Allah, bukan pada apa yang ada pada kita. Misalnya kita bisa sampai ke satu tempat dengan menggunakan kendaraan kita. Yakinlah kita sampai ke tempat itu bukan sebab kendaraan kita, tapi sebab kuasa Allah Ta'ala. Disebutkan dari Nabi Allah Daud bahwa dia pernah menyampaikan nasihat kepada anaknya, yaitu Nabi Allah Sulaiman. Wahai Ananda, sesungguhnya ada 3 yang menunjukkan, yang mengindikasikan ketakwaan seseorang. 1, bagus tawakalnya kepada Allah Ta'ala terkait sesuatu yang belum dia dapat. Dia belum dapat, bagus tawakalnya kepada Allah Ta'ala. Seperti yang saya terangkan di pengantar tadi. Kedua, bagus relanya terhadap apa yang sudah dia peroleh. Yang ketiga, bagus sabarnya terhadap sesuatu yang telah lepas, yang telah lenyap, yang telah hilang. Ya. Disebutkan dari Abi Muti al-Balkhi, dia pernah bincang-bincanglah dengan Syekh Hatim al-Asam. Kata Syekh Abi Muti al-Balkhi, wahai, ya ini cakap kawan ke kawan ya. Kalau saya kan tidak sopan menyebut nama orang alim begitu saja. Ini saya mengilustrasikannya kepada kita. Wahai Hatim, sampai sudah kabar kepadaku, engkau akan menempuh perjalanan melewati padang pasir hanya tawakal tanpa bekal. Oh, kata Hatim, aku bekal. Aku melewati padang pasir itu pakai bekal. Ya, apa bekalmu? Ditanya Syabi Muti. Ada 4. Apa dia? Aku nampak dunia ini, kata beliau, seluruhnya. Seluruhnya itu adalah kuasa Allah Ta'ala, milik Allah Ta'ala. Dan kulihat semua makhluk adalah keluarga Allah Ta'ala. Dan seluruh sebab, seluruh sarana serta rezeki itu berada di tangan Allah Ta'ala. Ku tengok pula ketetapan Allah Ta'ala terjadi di seluruh permukaan bumi. Jadi, inilah bekal aku.
Dunia milik Allah, makhluk keluarga Allah, segala sebab di tangan Allah Ta'ala, ketetapan Allah, semua terjadi. Kata Syekh Abu Muti, nikmat zadu kaya hatim. Bekal yang kau bawa itulah sebaik-baik bekal. Betullah sudah engkau dapat melakukan perjalanan menempuh padang pasir akhirat. Dah bisa kau lewati itu padang pasir akhirat. Apa pula lagi padang pasir dunia? Jauhlah lebih mudah. Diceritakan bahwa ada seorang mendatangi Syekh Syaqiq Al-Balkhi Az-Zahid. Lantas kata beliau, Tuan berilah aku nasihat. Oh, kata Syekh Balkhi, jaga yang 3. 3 perkara ini jaga. Mengabdi kau serius kepada Allah, sesungguhnya nanti Allah akan meneguhkan jiwa. Perangi musuh Allah, Allah akan menolongmu. Benarkan janji Allah Ta'ala. Janji itu akan datang kepadamu. Ini ya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Lau anna ahlal ilmi sanu ilmahum wa badzaluhu li ahlihi lasadu bihi ahla zamanihim." Kalaulah orang berilmu menjaga ilmunya, tentu dengan mengamalkan ilmu itu, dan mereka tumpah ruahkan, mereka berikan ilmu itu kepada keluarga mereka, pastilah mereka akan memimpin masyarakat pada zamannya. Tetapi sayang mereka menumpah ruahkan ilmu itu, mengorbankan ilmu itu untuk kepentingan orang-orang yang hidupnya hanya menikmati kesenangan dunia. Apa tujuan orang berilmu itu? Supaya dia dapat pula dunia dari orang-orang yang menikmati kehidupan dunia itu. Maka hinalah orang berilmu itu di mata orang-orang yang menikmati kehidupan dunia. Karena aku pernah dengar Nabi mengatakan, siapa yang menjadikan perhatiannya satu saja, maksudnya adalah tumpah ke akhirat, Allah akan cukupkan untuk keperluan dunia dia. Tapi siapa yang kehidupan dunia ini, kerisauan dirinya terhadap kehidupan dunia ini, itulah yang menjadi perhatian dia, lam yubalillahi ta'ala fi ayyudin an-nari ahlaka. Allah tidak peduli. Di lembah neraka mana Allah akan mencampakkannya. Di lembah neraka mana Allah akan membinasakan dan di lembah neraka mana Allah menyiksanya. Allah tak peduli. Ya jelas kan, semua sudah terbuka, tidak ada yang berhasil dalam agama ini. Ini jelas. Maka orang berilmu amalkan ilmunya, bimbing keluarganya. Jangan gunakan ilmu itu untuk kesenangan hidup dunia. Tertulis di dalam kitab Taurat, wahai manusia, gerakkan tanganmu. Itu kata di dalam kitab Taurat. Aku lapangkan rezekimu. Patuhi aku terhadap segala yang kuperintahkan. Jangan kau ajari aku terkait apa yang pantas, yang pas, yang cocok untukmu. Aku lebih tahu lagi itu. Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, kokoh kuatnya Islam itu, qiwam, kokoh kuat Islam itu dengan 4 tiang: yakin, adil, sabar, dan berperang. Para ulama menafsirkan 4 itu. Yakin itu ada 2 aspek. 1, berbuat tulus karena Allah, bukan untuk mencari mata benda dunia, bukan pula untuk mencari kesenangan kerelaan manusia. Yang kedua, yakin dia dengan janji Allah, yaitu rezeki dalam hidup dunia ini sehingga jiwanya aman saja. Adil, itu pun ada 2 aspek, bahwasanya kalau ada hak orang lain kepada dia, maka dia penuhi hak itu sebelum diminta lagi. Tapi kalau ada hak dia kepada orang lain, dia memintanya dengan santun, lemah lembut. Sabar pun 2 aspek. Sabar memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan Allah, dan sabar dari larangan Allah Ta'ala. Berperang pun ada 2 aspek. Jangan lengah dari setan. Setan itu adalah musuhmu. Jika engkau lengah, setan tak lengah.
Setan itu seperti serigala yang menerkam domba. Setiap kali domba itu lalai, lengah, maka serigala akan menerkamnya. Syatun, kambing, khanam, hewan ternak, lebih kurang itulah sama dia. Yang kedua, kebanyakan cobaan manusia itu sebab harta, maka itu perangi. Cara memeranginya adalah rela dengan harta yang sedikit supaya kau tidak lengah, lalai, tertipu daya dalam hidup ini. Diriwayatkan dari Syekh Syaqiq Al-Balkhi Az-Zahid, dia pernah ceritalah atau tanya kepada Syekh Hatim Al-Ansam begini, kata dia, sejak kapan kau datang sama aku? Berkawan kita baik begini, sejak kapan? Wahai Hatim, gitu kira-kira. Ya saya tak sopan. Ini kan ilustrasi saja. Saya mengilustrasikan ini. Sebab kita tidak sopan memanggil nama ulama dengan begitu saja. Kata Syekh Hatim 30 tahun udah. Kata Syekh Syakik lagi, selama 30 tahun itu apalah yang dapat kau pelajari dari pergaulan kita ini? Oh, ada 6 pelajaran. Ta'lam tu sita kalimatin. Ada 6 pelajaran yang kalau ku praktekkan, aku mengharapkan kali yang 6 itu menyelamatkan aku dari segala fitnah dunia. Fitnah dunia ini artinya dari segala hal yang membuat kita lalai kepada Allah dalam hidup dunia ini. Lalai kepada Allah itu secara konkretnya lalai dari akhirat. Jadi 6 pelajaran ini kalau ku praktekkan, aku harap kali bahwa 6 itu menyelamatkan aku dari segala hal yang melalaikan akhirat di dunia. Kata Syekh Syaqiq, kasih tahulah yang mana 6 itu, mudah-mudahan aku bisa juga mempraktekkannya, melakukannya, aku pun selamat. Gini, kata kata Syekh Hatim Al-Ansam. Yang pertama, perhatikan ayat Al-Quran surat Hud surat 11 ayat 6. Kata Allah, tidaklah makhluk hidup yang di bumi ini kecuali tanggungan Allah, rezekinya. Maka aku tengok diriku, aku termasuk daripada makhluk Allah yang diberikan Allah rezeki. Maka yakinlah aku bahwa ma huwali fa innahu yasiluni wa fa innahu yasilu ilayya. Maka apa saja rezeki yang telah ditetapkan Allah Ta'ala sampai kepadaku. Allah Ta'ala memberikan rezeki kepada gajah yang begitu besar, tidak melupakan ba'udah. Gajah yang begitu besar Allah berikan. Dan Allah juga tidak lupa memberikan rezeki kepada ba'udah, nyamuk. Di sighariha, karena kecilnya tidak. Maka kuserahkan urusan rezeki kepada Allah. Kusibukkan diriku dengan mengabdi kepadanya. Sedikit pun tak ada perhatianku selain pengabdian itu. Kata Syekh Syaqiq, nikma ma fahimta. Mantap pemahamanmu ini. Kata beliau. Yang kedua apa? Yang kedua, aku perhatikan surat Al-Hujurat, surat 49 ayat 10. Di situ tertulis sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Maka kulihat, ro'a melihat, tapi tentu di sini tidaklah maksud melihat. Maka kuyakini bahwa orang mukmin itu semuanya adalah saudaraku. Namanya saudara, ya pantaslah berkasih sayang dengan saudaranya yang lain. Ya. Dan kuperhatikan permusuhan di antara manusia itu pangkalnya adalah dengki. Kalau bahasa Medannya aneh. Maka serius aku mengeluarkan dengki itu dari jiwaku. Sehingga terasalah di dalam jiwaku kalau setiap orang mukmin sekalipun dia berada di timur mendapatkan kebaikan. Bukan, lau asabal minhu hammun. Sehingga terasalah di hatiku, kalau orang mukmin yang sekalipun dia berada di timur mengalami kesusahan, aku pun merasakan kesusahan itu, seakan-akan kesusahan itu menimpaku. Kalaulah seorang muslim di barat merasa mendapatkan kebaikan, yang dia bergembira, bukan. Ya, kalau seorang muslim di barat misal kata, dia mendapat kebaikan, aku pun bergembira seakan-akan kebaikan itu juga adalah
aku alami. Maka kata Syekh Syakik, nikma ma fahimta. Bagusnya lah pemahaman kau ini. Yang ketiga apa pula? Kuperhatikan setiap manusia pasti ada kekasihnya atau sesuatu mahbub yang dia kasihi. Maka mestilah seorang kekasih menunjukkan rasa kasihnya itu. Maka kudapati kekasihku adalah patuh kepada Allah. Selain itu, semuanya terputus dari aku, kecuali hanya patuh kepada Allah. Kekasihku yang berupa kepatuhan itu bersamaku dikubur di mahsyar di titian nanti. Aku putuskanlah diriku dari seluruh kekasihku, jadikanlah patuh kepada Allah. Itu saja sebagai kekasihku. Komentar Syekh Syakik, nikmah fahimtah. Oh, bagusnya pemahamanmu. Yang keempat, kuperhatikan pula setiap orang pasti ada musuhnya. Maka mestilah terhadap musuh itu diambil tindakan permusuhan dan waspada. Musuhku adalah orang kafir dan syaitan. Kafir ini bisa kafir nikmat, bisa kafir akidah. Maka permusuhan terhadap orang kafir itu lebih mudah. Karena kalau dia memerangi aku sehingga dia membunuh aku mati syahid. Sebaliknya kalau aku membunuh dia dalam peperangan itu, aku diberi pahala. Tentu maksudnya di sini adalah kafir akidah, ya. Sekalipun kafir itu terbagi dua, ada kafir nikmat, ada kafir akidah. Yang dimaksud di sini adalah kafir akidah. Dan kuperhatikan pula permusuhan kepada syaitan itu lebih berat, karena dia dapat melihat aku, padahal aku tidak dapat melihatnya. Fayuridu an yaj'alani ma'a nafsi finnar. Syaitan itu berkeinginan menjadikan aku bersama dia di dalam neraka. Sehingga aku menyibukkan diriku sepanjang hidup bermusuhan dengan syaitan. Dan aku tidak ada bermusuh dengan selain syaitan. Kata Syekh Syakik, nikmah ma fahimta. Bagusnya pemahamanmu. Yang kelima apa pula? Kuperhatikan setiap orang punya rumah. Mestilah dia semarakkan rumah itu. Maka kuperhatikan rumahku adalah kuburan. Maka kusibukkan menyemarakkannya. Komentar Syekh Syakik, bagusnya pemahamannya. Yang keenam apa pula? Kuperhatikan setiap sesuatu pasti ada yang mencarinya. Pasti ada yang memperhatikannya. Pasti ada yang menuntutnya. Maka yang mencari, memperhatikan, menuntut aku adalah malaikat maut. Dan aku tidak tahu kapan dia datang. Sebab itu kupersiapkanlah diriku seperti pengantin yang diarak ke rumah suaminya. Ya. Maka kapan saja malaikat maut datang, aku tidaklah minta tunda, minta tangguh, minta nanti. Tidak. Kata Syekh Syakik, bagusnya lah pemahaman kau itu jika kau amalkan. Mudah-mudahan aku pun selamat, engkau pun selamat. Ya. Seterusnya dari Abdurrahman bin Abi Layla. Datang seorang sahabat kepada Nabi. Dia minta pertimbangan Nabi. Ya Rasulullah, kubiarkan untaku, kuserahkan kepada Allah, atau kuikat. Kemudian kuserahkan. Kata Rasulullah, ikatlah dia. Barulah kau serahkan kepada Allah Ta'ala. Sebagian orang bijak mengatakan, sifat kekasih Allah itu ada 3. 1, mereka percaya terhadap Allah Ta'ala dalam apa saja. Fi syai'in. Mereka percaya kepada Allah Ta'ala. Mereka sadar sepenuhnya bahwa mereka perlu kepada Allah Ta'ala dalam apa saja. Dan mereka mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah Ta'ala dalam apa saja. Berkata Syekh Fudail bin Iyad, manusia yang paling disukai manusia. Siapa itu? Kata Syekh Fudail bin Iyad, manusia yang paling disukai manusia adalah orang yang tidak bergantung kepada manusia. Sebab orang lain ketika dia melihat orang tidak bergantung kepada dia, dia merasa ringan kan, nggak digantungi, jadi enak saja dia dan tidak meminta satu pun, tidak meminta apapun kepada manusia. Ini manusia paling disukai karena nggak menjadi beban bagi orang lain. Seterusnya
Manusia yang paling dibenci manusia adalah orang yang bersandar kepada mereka. Nah, karena merasa jadi beban kan? Nah, sebaliknya, manusia yang paling dikasihi Allah, orang yang bersandar dan meminta kepada Allah. Ah, dan orang yang paling dimurkai Allah adalah orang yang tidak bergantung dan tidak meminta kepada Allah sedikitpun. Nah, beda ya. Disebutkan bahwa Luqman yang bijak ketika dalam keadaan hampir meninggalnya, dia bilang kepada anaknya, "Wahai anakku, banyak kali sudah nasihatku kepada kalian sampai saat ini. Tapi sekarang aku ingin wasiatkan kepada kalian 6 wasiat. Di dalamnya itulah ilmu orang dulu, orang belakangan. Yang pertama, jangan sibukkan jiwamu memperhatikan dunia ini kecuali sekedar yang diperlukan umurmu." Ini jangan salah paham ya. Nah, ambil yang diperlukan dari dunia itu keperluan umur kita. Seberapa banyak, ambil itu. Tapi kebaikan tidak begini. Kebaikan gunakan dunia ini sehebat-hebatnya untuk kebaikan. Mengabdilah kau kepada Tuhan. Sekadar berapa banyak perlumu kepada Tuhan. Ini kan bahasa kiasan. Jangan kata-kata sekadar itu nanti seadanya saja. Bukan sekadar itu seukuran berapa perlu kau kepada Tuhan. Mengabdilah. Bertindaklah kau demi kejayaan akhiratmu. Seukuran tempatmu yang kau inginkan nanti di akhirat. Kau mau bagaimana di akhirat? Buatlah sekarang untuk akhirat. Jadikanlah kesibukanmu untuk melepaskan lehermu dari neraka. Selama kau tidak pasti bahwa kau akan selamat dari neraka. Ya. Langgarlah perintah Allah. Beranilah kau berbuat durhaka kepada Allah sesuai dengan kesanggupanmu bersabar untuk menerima, memikul, mengalami, menahan siksa Allah Ta'ala. Nah, berapa sanggup kau menahan, memikulnya itu, menghadapi siksa Allah Ta'ala. Nah, buatlah durhaka kepada Allah sebab seukuran itu. Bukanlah maknanya berarti kita harus melawan Allah. Ini kan bahasa kiasan, nasihat. Kalau kau pula mau durhaka kepada Allah, carilah tempat yang Allah dan malaikat tidak melihat tempat itu. Ya, Allah tidak melihat tempat itu. Baik, kita teruskan. Ditanya kepada sebagian cerdik cendekia, apa beda yakin dan tawakal? Oh, yakin itu engkau membenarkan Allah Ta'ala seluruh sebab-sebab yang menyelamatkanmu di akhirat. Sedangkan tawakal, engkau membenarkan Allah Ta'ala terhadap seluruh sebab-sebab yang memenuhi kebutuhanmu di dunia. Artinya pegang Allah Ta'ala. Apa perintah Allah Ta'ala dalam kehidupan dunia, apa perintah Allah untuk kejayaan akhirat. Dikatakan tawakal itu ada dua. Satu terkait dengan rezeki, bertawakal kepada Allah. Tidak boleh orang itu dalam kaitannya dengan rezeki kecuali dia aman. Jadi jiwa dia tidak boleh kecut, tidak boleh khawatir terhadap rezeki. Itu tanda orang itu tawakal. Yang kedua dalam mencari pahala, dalam mencari upah, dalam mencari gaji, dalam mencari anugerah terkait perbuatan itu, hendaklah dia yakin terhadap janji Allah dalam pemberian itu. Dan takutlah dia, artinya hati-hatilah dia terkait perbuatannya itu, diterimakah atau ditolak Allah. Untuk itu maka lakukan yang terbaik. Dari Ya'la bin Murrah, kami pernah berkumpul bersama kawan-kawan ya Khalifah Ali. Kami bilang, ginilah, kita jaga Khalifah Ali yuk, karena dia sedang berperang ini. Kita pun tak merasa aman juga, boleh jadi nanti dia dibunuh. Maka kami pun beradalah di depan pintu kamar Khalifah Ali. Sampai dia keluar dari situ, dari rumah dia ingin mengerjakan sholat. Dia pun tanya, apa ini, ada apa? Kami menjaga Khalifah Amirul Mukminin, karena bagi dia kan sedang berperang. Kami takut bagi nanti diculik, dibunuh orang. Kata Khalifah Ali, apa min ahli? Kalian menjaga aku ini
Dari penduduk langit atau penduduk bumi? Ya, dari orang bumi lah pula. Macam mana kami sanggup menjaga baginda dari penduduk langit? Ah, Gini, tak apa-apa, di bumi ini nggak ada sesuatu yang terjadi kecuali sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala di langit. Tidak seorang pun kecuali Allah wakilkan dua malaikat yang akan menjaga dia sampai datanglah ketentuan Allah Ta'ala itu. Kalau sudah datang ketentuan Allah Ta'ala itu, maka kedua malaikat itu pun melepaskannya lah, membiarkannya lah. Nah, jadi tak usah risau, kira-kira begitu. Akan datang kaji kita tentang wara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.